Kami hanya diam di dalam gerbong kereta itu. Memang tak banyak yang kami bicarakan akan semua itu. Mau ke Malang, Bu? Ini anaknya ya? Sudah kerja apa masih kuliah? Ucap penumpang tetangga kami kepada Ibu Steve. Iya, Bu, saya mau ke Semeru. Ini adalah ucap Ibu Steve, dan aku berusaha memotong pembicaraan mereka agar tidak terlalu panjang dan mengharukan. Iya, Tante, saya anaknya yang masih kuliah dan belum bekerja, ucapku pada penumpang tetangga kami. Oh iya, semangat ya kuliahnya, jangan sampai mengecewakan ibumu, ucap penumpang tetangga kami. Hanya senyum yang akan kubalas akan apa yang beliau utarakan. Ibumu hanya tersenyum. Namun terpaksa, Steve. Andai saja kau tak berbuat bodoh dengan bermain nyawa dengan seutas tali yang kau jeratkan di lehermu di batang pohon itu, mungkin ibumu masih bisa tersenyum tulus hari ini. Tak terasa perjalananku melewati salah satu persawahan itu, walau tak jelas, namun aku yakin perjalanan ini telah melewati kota angin di Jawa Barat, Jawa Timur. Ya, Nganjuk dengan hamparan sawah dengan tanaman bawang merahnya. Mungkin 3 jam lagi diri ini akan sampai di kota kenanganku bersamanya, menikmati soto dog yang sangat menghangatkan itu. Brambang, 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 ucap seorang anak kecil menjajakan bawang merah ketika aku berada di stasiun kota bawang itu. Kulihat banyak berbagai lalu lintas dimensi di sekitaran stasiun bangunan Belanda ini, namun aku tetap tak meresponnya. Aku lebih suka memperhatikan kegigihan seorang anak yang hilir mudik menjajakan dagangannya, bawangnya, kondektur tanpa kepala, dan orang menggantung lembut seirama seiring angin pun tak kuhiraukan. Sesekali aku menatap sembab mata ibumu, kawan, yang tertidur dan tepat di depan diriku, duduk di bangku gerbong kereta ini. Semoga saja ibumu kuat dan selalu sadar dengan apa yang telah kau perbuat bila sudah ada di sana. Sekitar 10 menit, kereta warna biru ini telah berlalu menuju timur. Pelayan kereta pun menjajakan nasi bungkus di sepanjang perjalanan. Tak lupa aku memesan sebungkus nasi campur becakan ini. Ya, nasi campur yang berlakukan tengkleng kambing dengan topping sate cempenya. Aku membelinya 2 bungkus. Andai saja ibumu perlu makan ini, kawanku. Hanya satu keinginan yang selalu aku panjatkan dalam segala doa dan asaku. Aku ingin ibumu selalu tabah, sahabatku. Kembali aroma minyak angin atau balsam itu menyeruduk di hidungku ini. Tiba-tiba sudah bisa melihat gaib ya, Dek, ucap beliau. Pria separuh baya menghampiriku dengan tangan kanannya masih memegang teh gelas plastik itu. Dengan senyumnya beliau bertanya lagi padaku, "Sampean, kamu adalah salah satu tempat dia mencurahkan kekecewaannya yang paling mendalam. Sampean harus selalu kuat ya, Dek. Jangan sampai air sampean mengecil," ucap beliau lagi. Dan dengan tongkat di tangan kanan serta gelas teh di tangan kirinya, bapak itu berdiri serta berjalan menuju arah belakang gerbong kereta yang sedang melaju ini. Kebingungan buatku, tak mampu mengucap apa-apa. Ya, tak mampu mengucap apa-apa kala itu. Sangat heran bagiku. Kenapa bapak itu ada lagi ya? Sama persis waktu aku pulang dulu setelah kejadian itu. Sama persis dengan aroma minyak anginnya dan balsamnya itu. Oh Tuhan, semakin aneh saja diriku ini. Tambah kesini,
Tambah aneh saja, banyak orang yang tak ku kenal tiba-tiba memberiku peringatan demi peringatan. Apakah aku akan melalui hal yang sangat tak ingin aku menebak apa yang belum aku lalui. Bahkan aku takut membayangkan hal-hal yang menurutku tak akan terjadi. Demi dirimu, wahai sahabatku Steve, ku coba membuka bungkusan nasi campurku. Kulahap saja tanpa harus aku memikirkan hal yang belum terjadi. Namun tetap saja banyak bayangan yang melintas di otakku ini. Bayangan yang bagaikan memaksaku untuk mengatakan iya, aku sudah paham dengan semua ini. Aku bagaikan mengerti dan tahu apapun itu, walau belum terjadi. Apakah aku seindigo ini? Mungkin itu hanya hayalanku saja, hayalanan jauh di mata, hayalan yang hanya menggoreskan duka lara. Bagaimana mungkin aku hanya Doni pemuda metropolitan biasa. Aku hanya bertemu dengan beberapa orang yang punya kelebihan khusus itu. Dan mana mungkin aku dengan cepat ini dapat mempunyai kemampuan yang sama dengan mereka. Biarlah aku genggam tanganku ini tetap dalam rasa nan indah tanpa duka nestapa. Aku harus bahagia. Suapan demi suapan ku nikmati, serasa memandang keluar jendela. Keluar jendela yang lama-kelamaan semakin jelas karena sinar sang fajar. Indah, sangat indah pemandangan di luar jendela gerbongku ini. Di sepanjang perjalanan ini, di Kertosongomu, bait menyambuk di Mojo Agungmu ini. Sangat indah pemandangan di luar jendela gerbongku. Doni, ayo cepetan kita turun, ucap ibumu Steve. Aku pun mengikuti langkah beliau saja dengan menenteng tas ranselnya. Sebentar, tante, itu temanku, ucapku mengarah pada seorang perempuan muda. Ku hampiri seorang gadis berjaket putih itu, gadis yang sedang duduk di bangku peron sendirian dan bersandar pada karirnya. Patricia, ucapku padanya sambil tersenyum diri ini melihat keteduhan seraya ayu yang terpancar di wajahnya. Kenalkan, ini ibunya Steve, ucapku. Perkenalan, saya Ida, ibu dari Steve yang hilang itu, nak, ucap tante Ida seraya mengeluarkan tangannya. Saya Patricia, tante. Saya dulu bareng Doni dan anak tante naik ke Semeru, jawab Patricia sembari mencium tangan tante Ida, ibu Steve. Sedikit pun aku tak mampu melihat kedua perempuan ini. Aku tak mampu karena diri ini selalu melihat bayangan dirimu, Steve. Steve sama Patricia di sini dulu ya. Aku mau cari angkutan dan menghubungi Suko, pintaku pada kedua perempuan itu. Langkah gontaiku kuarahkan kepada telepon umum di samping loket peron stasiun itu, dan aku mengeluarkan buku sakuku untuk mendapat nomor Suko. Ku coba mengangkat gagang telepon dan aku coba menghubunginya. Baru 2 kali pencet, aku kaget, dikagetkan oleh tepukan tangan seseorang di bahuku. Woi, Mas, sudah siapkah? Aku sudah siap mengantarkan kamu dan ibunya ke atas Meru, ucap pemuda dengan setelan hitam abu-abu itu. Kulihat sudah berdiri di sampingku seorang pemuda dengan perawakan tinggi dan tegap seraya senyum di wajahnya. Di sandungnya kerir bergantungan kepak khas seorang pendakinya. Suko, bagaimana kamu tahu aku akan kemari lagi? Ucapku bingung disertai bahagia. Sudahlah, aku sudah tahu apa yang akan kamu hadapi selama ini, dan aku paham bila kamu akan kesini lagi, Mas. Hahaha, ucap Suko penuh ramah. Kuajaknya dia untuk menemui tante Ida.
di salamnya Tante Ida sambil mencium punggung tangan ibu kawanku ini. Namun, saya Suko, nama saya Suko Tante. Saya juga ikutan dalam rombongan anak Tante dulu waktu naik ke Semeru. Suko bicara dalam logat santunnya. Mari semua ke pangkalan jeep. Aku sudah siapkan tumpangan kita ke Ranupani. Ucap Suko lagi pada kami. Bagaikan sudah tahu akan apa yang kami butuhkan, Suko telah menyiapkan semua keperluan kami dari jeep tumpangan itu. Segala logistik serta air minum dan botol mineral. Bahkan Suko juga membelikan nasi bungkus pas tanpa harus menanyakan berapa orang yang akan menuju Ranupani. Ya, dia membelikan 4 bungkus nasi campur. Aku sempat bingung juga. Sebenarnya anak ini apa ya? Kok sudah tahu kalau kami bertiga dan 4 orang dengan dirinya? Apakah ini yang disebut dengan ilmu laduni? Ilmu yang mengetahui segala sesuatu sebelum hal itu terjadi. Tak permasalahkan hal itu. Namun, aku selalu berdoa akan keselamatan kami dan orang-orang yang telah membantuku selama ini. Perjalanan kami pun sudah kami lakukan menggunakan jeep merah. Semoga perjalanan kalian menyenangkan ya bos. Langsung supiran saya kurang nyaman, tolong ditegur, ucap si sopir pada kami. Oh iya, nama saya Amin. Panggil saja Cak Amin atau bisa dipanggil Pak Riko. Soalnya saya babaknya Riko, anak saya. Ucap Cak Amin, supir jeep kami sembari menjalankan mobilnya. Perjalanan yang sebenarnya sangat menyenangkan. Kami melewati deretan gedung-gedung bertingkat, bangunan Belanda dengan kota tuanya. Kami melewati beberapa pasar dan hamparan persawahan di kota Malang penuh kenangan, sampai kami mulai melewati beberapa tanjakan di perbatasan Tumpang, perbatasan di mana perkotaan dengan hutannya. Jalan meliuk-liuk mengarah ke timur, jalan dengan medan terjalnya. Tak sedikit memang jalan putus karena jalan cornya tergerus oleh air hujan yang tumpah ke jalan. Udara dingin semakin dingin, menandakan kami telah ada di atas ketinggian yang lumayan. Sampai di Ngadas, suatu desa di atas dan merupakan perbatasan Kabupaten Malang dengan Kabupaten Lumajang. Pak Amin berhentikan mobil jeepnya dan beliau menuju salah satu warung di sisi sebelah kanan jalan serta mengatakan, "Pak, tolong ireknya 20 liter, soalnya 15 liter ya," ucap Pak Amin. Aku dengar dari atas mobil. Apakah irek itu? Apakah semacam bahan bakar buat sendiri atau apa? Tak sempat kutanyakan apa itu pada sopirku yang sangat mahir dengan medan jalan menuju Ranupani itu. Dituangkannya 4 drigen penuh bahan bakar itu dalam bak BBM jet kami dan dibayarnya dengan beberapa lembar rupiah oleh Pak Amin. "Pak, irek mas mobilku, soalnya kalau cuma pakai solar suka ngambek alias mogok. Ya karena solar kita mutunya jelek mas." Ucap sopir kami seraya menstarter jeepnya dan melanjutkan perjalanan kami. Sekali lagi, apa itu irek? Aku tak paham akan istilah perbahan bakaran waktu itu. Yang aku inginkan hanya kami cepat sampai pada pos pertama Mahameru dan menjulang tinggi itu. Mahameru yang sudah mengintip kami dari kejauhan, megah dan tertutup awan putih itu. Kurang dari setengah jam kami telah sampai pada Ranupani dengan gugusan air danau yang menghijau. Kulirik ada sebuah rakit bambu di tengahnya dengan seorang pemancing. Kuhampiri rakit itu dengan mancing di atasnya hanya untuk menyingkirkan kepenatan akibat perjalanan penuh kedukaan. "Mancing pak? Pakai pakan umpan apa?" tanyaku basa-basi. "Resep," jawab singkat. "Resep apa itu?"
Apakah yang dimaksud dengan pakan ikan resep? Apakah merek pakan itu resep? Ku ambil makanan ikan itu dan aku cium. Oh, ternyata pakan pelet ikan itu disebutnya resep. Tertawa diri ini, dengan istilah pakan ikan saja mereka menyebutnya resep. Bagai resep dokter saja, ucapku dalam hati. Dengan tersenyum, ku tinggal memancing itu menuju ke atas lagi, ke pos pertama Semeru yang hanya terbuat dari pondok kayu. Sudah aku membayar biaya distribusi. Ya, biaya distribusi, ucap Suko padaku. Ternyata si Maksi sudah dibayarnya juga. Dan istilah itu baru sekarang aku memahaminya. Si Maksi, biaya retribusi perjalanan penuh duka dan lara. Data sudah diambil. Semua checklist telah disetujui oleh petugas di sana. Kami dibarengi oleh 2 petugas jaga warna atau BPPD saat itu. Perjalanan menuju trek sudah kami mulai. Kami ucap bismillah atas segala rahmat dan berkah keselamatan dari Gusti Pangeran ingkang agung. Ucap Suko seraya memanjatkan doa. Petualangan untuk mengenang pilu ini kembali dimulai. Kami dibarengi oleh 2 petugas jaga warna atau BPBD saat itu. Perjalanan menuju trek sudah kami mulai. Kami ucap bismillah atas segala rahmat dan berkah keselamatan dari Gusti Pangeran ingkang agung. Ucap Suko seraya memanjatkan doa. Ucap dari pemuda penuh rasa iba. Ucap kata dari pemuda yang hanya seorang hamba. Ucap kata dari sepotong tubuh manusia dengan Doni sebagai nama yang dipakainya. Mungkin akan jauh lebih dalam untuk meraba kengerian yang sampai saat ini ingin kulupakan. Kami lanjutkan perjalanan ini, wahai sahabat. Aku tahu engkau selalu mengikuti setiap jengkal langkah demi langkah di belakang kami. Aku tahu dan paham akan kebutuhanmu. Saat ini, kebutuhanmu akan hadirnya seorang yang mencintai, bahkan menyayangimu lebih dari nyawa di dalam tubuhnya sendiri. Ibumu, dia ibumu, wahai sahabatku. Dalam langkah beratnya, aku melihat ada semangat membara di dalam jiwanya. Jiwa seorang ibu dengan segala ketulusan dan keinginan untuk menemukan buah hatinya. Ya, kau Steve, hanya kau yang diinginkan oleh ibumu. Sungguh kau telah melukai hatinya. Bila ibumu mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, Steve, sungguh aku ingin mengumpat dan mencurahkan kekesalan dan amarahku saat ini. Ya, padamu sahabatku. Bajingan kau Steve. Apa masih ada di antara anak manusia yang berani menghinakan dirinya saat ini? Hanya pemuda bodoh yang berani menghinakan dirinya. Karena bukan hanya dirinya saja yang tersakiti, namun ibu dan ibunya pasti merasa sakit. Jauh lebih sakit bila itu terjadi. Sekarang aku harus apa, wahai kawanku yang bajingan, yang sampai membuat kawanku ini berbohong atas kelakuan goblok dan pemikiran pendekmu itu, kawanku. Doni, kira-kira apakah ada jalur lagi selain ini? Mungkin kita ambil jalur yang tidak umum saja. Mungkin Steve tersesat di sana, ucap Tante Ida padaku. Bagaimana mungkin beliau menanyakan jalur lain, padahal kita baru beberapa kilo dari Plang atau Tugu. Tugu selamat datang di jalur Semeru. Namun, aku berusaha memberikan jawaban yang dapat dimengerti oleh seorang ibu yang tak pernah menapakkan kakinya di jalur pegunungan ini. Maaf Tante, ini masih satu jalur Tante, menuju pos Ranukumbolo. Tidak ada jalur lagi, cuma satu ini, ucapku berusaha tenang. Wush, wush, wush. Nafas angin di dinginnya pegunungan. Hembusan nafas dingin angin itu menyapu lembut wajahku. Maaf Tante, ini masih jauh. Apakah Tante mau beristirahat dulu? Ucap Patricia seakan tahu apa yang dirasakan Tante Ida.
Benar saja, dengan anggukan kepala beliau mengisyaratkan kami bahwa memang ibumu butuh istirahat, Steve. Tak kupungkiri, bagi seorang ibu yang bukan veteran pendaki, mungkin jalur Semeru terasa amat berat. Tiba-tiba aku merasakan hembusan nafas panas di telinga kananku. Dan bajingan, umpatku mengagetkan hampir semua rombongan kala itu. Hanya Suko saja yang menatapku dengan sedikit senyum. Bagaimana aku tak mengumpat, bagaimana aku tak teriak dan melafalkan umpatan itu. Di sisiku sana, tak jauh dari tempat kami duduk, ada beberapa demit yang entah siapa mereka. Demit dengan bentuk wajah yang sudah hancur, wajah dan tubuhnya. Tak hanya satu, namun ada beberapa demit dengan potongan tubuh yang tak karuan itu. Dan salah satunya kau, sahabatku. Kami tak sadar, tak hanya berenam saja kali ini, tapi kami lebih ramai sekarang. Kami saat berangkat terdiri dari diriku, Suko, Patricia, Tante Ida, dan Pak Yono, serta Pak Iwan sebagai petugas yang ikut dalam rombongan kami. Namun, sekarang aku bisa melihat ada lusinan demit mengikuti kami. Memang tak ada satupun demit yang mengganggu atau yang berniat mencelakai kami. Namun, aku sangat jijik melihat dan bahkan menyaksikan wujud mereka dengan segala borok luka yang menghiasi tubuh mereka. Ternyata jadi seorang indigo itu seasik dan seberuntung seperti kata orang. Aku sekarang harus kuat menahan isi perutku yang akan meluap dan muntah. Tak boleh aku memuntahkan isi perutku ini. Tak boleh aku menunjukkan ketakutanku ini. Tak boleh aku meregak walaupun mengerikan. Selalu ada di samping kiri dan kananku. Maaf, ada semut masuk dalam jaket saya, ucapku untuk menutupi kengerianku seketika melihat lusinan demit itu. Santai saja, Mas. Aku sama Pak Iwan juga biasa kaget kok. Jangan diperhatikan. Ucap Pak Yono serasa tertawa. Iyo dek, ojo wedi. Jangan takut. Ada saya kok. Bukan kamu saja yang bisa melihat mereka. Kami juga bisa melihat. Namun ucapnya dijaga kalau kaget ya, ucap Pak Iwan dengan serius. Apakah kedua petugas ini bisa melihat demit seperti diriku saat ini? Atau mereka hanya menenangkan aku saja? Apa ya yang dibicarakan? Kok aku nggak ngerti ya? Ucap Patricia kebingungan dengan apa yang bapak-bapak petugas utarakan barusan. Sambil menatap Tante Ida, aku berusaha menenangkan bahwa tak ada apa-apa. Hanya memang merasa kaget saja. Selang sekitar seperempat jam kami beristirahat. Pak Iwan yang kala itu menjadi ketua rombonganku mengajak berjalan. Kami melanjutkan kembali karena tak bagus kalau kita terlalu lama istirahat. Dan akhirnya kemalaman sampai di pos Ranu Kumbolo. Kami lanjutkan perjalanan ini. Namun bukannya tanpa hambatan. Aku lagi-lagi akan dihalangi untuk naik. Ya, dihalangi untuk naik ke sana. Kaki ini terasa berat, bahkan jauh terasa berat untuk melangkah. Selang sekitar seperempat jam, kami beristirahat. Pak Iwan yang kala itu menjadi ketua rombongan mengajak perjalanan kami dilanjutkan kembali. Namun bukannya tanpa halangan, di atasku, di atas tas gunungku telah ada sosok pemuda tanpa kaki ikut dan menempel di tas carrierku. Aku naik seolah menggendong sosok demit itu. Aku diam agar Patricia dan Tante Ida tak merasakan ketakutan. Kulangkahkan kakiku terus menaiki jalur itu, serta sesekali menuruninya. Beban yang aku bawa semakin lama semakin bertambah saja. Bagaimana tak bertambah ketika aku menoleh ke belakang. Sudah ada dua lagi demit yang ikut menaiki carrierku. Sampai, Mas Doni, carriernya saya bawakan saja. Tetap jalan, Mas.
Ucap Suko seakan dia tahu apa yang aku rasakan. Di saat itu juga Suko mengambil tas punggungku dan Pak Jono langsung menyandangkanku dalam pundaknya. "Tenang mas, kamu pasti kuat," kata beliau Pak Yono padaku. Bagaikan seorang lansia, diriku dipapah oleh Yono tetap melangkah kaki-kaki ini. Mungkin andai kalian tahu, aku merasa memanggul berat lebih dari 100 kilo di pundak dan punggungku. Berat, capek, kesal bercampur dalam marahku. "Kenapa Doni? Kakinya terkilir ya? Sampai kayak gak kuat jalan gitu," ucap Tante Ida padaku penuh cemas. Ku coba melempar senyumku pada Ibu Steve. Ku coba tetap tersenyum dalam kesakitanku. Kesakitan akan demit-demit yang ikut menggelayuti di atas tubuhku. Enggak apa-apa kok Tante. Mungkin kakiku karena kremes saja. Kita harus cepat. Ayo tetap jalan saja, ucapku pada mereka. Dengan parang panjangnya, Pak Iwan menebas dedaunan kering di sepanjang jalur kami. Jalur yang tak semulus trotoar. Ya, tak semulus trotoar ibu kota itu. Memang dipenuhi alang-alang hutan dan dedaunan kering. Sampai dipotong jalan itu, sampai di rimbunan pagar semak belukar itu, kami tetap melangkah, mencoba kuat dan tegar. Rasa berat di tubuhku tak berkurang sedikit pun, namun malah bertambah dan bertambah. Dan brak, tubuhku jatuh tak kuat lagi menyangga. Tubuhku tak kuat lagi menyangga kawan. Ratusan kilo dari beberapa berat demit yang sudah ada di setiap sisi tubuhku. Demit-demit itu seakan tak rela kalau aku meneruskan perjalananku ini. Oke, saat ini tas Doni kamu bawa Mbak Patricia. Tas Mas Suko saya yang bawa. Sekarang Pak Yono dan Suko tolong memapah Doni agar tetap bisa berjalan, ucap Pak Iwan sambil mengambil tas dari Suko. Aku tetap meringis kesakitan kala itu. Seseorang dari bagaikan lumpuh layu di atas ketinggian pegunungan. Seorang Doni yang merupakan pemuda pendaki seakan tak berdaya merasakan ratusan kilo beban demit di tubuhnya. Aku ingin berteriak, rasanya begitu sakit. Rasanya begitu sakit. Namun aku tetap menguatkan tekadku menuju dirimu, Steve. Seperti tekad ibumu yang ingin menemukan dirimu di atas sana. Tetap semangat, Mas Bedoni. Tetap langkahkan kakimu, ucap Suko sambil meringis merasakan berat tubuhku ketika memapahku bersama Pak Yono. Perjalanan yang biasa kami tempuh hanya beberapa jam saja, itu seakan perjalanan yang sangat lama bagiku dan bagi rombonganku. Demit demi demit akan merangkak, bergelantungan dan berebut menaiki punggungku. Bahkan cucuran keringat kian deras dari kedua orang yang memapah di samping kiri kananku. Wajah meringis dan Pak Yono seakan menandakan berat dari tubuhku yang semakin lama semakin bertambah. Sampai brak, kami bertiga jatuh ambruk dibuatnya. Jatuh karena tak sanggup lagi melanjutkan perjalanan di jalur Ranupani ke Ranu Kumbolo itu. Iki wis kelewatan, suwe-suwe koyo asu, bajingan nek di Jarno. Ini sudah keterlaluan, lama-lama kayak anjing, bajingan juga kalau dibiarkan, ucap marah Pak Iwan. Hanya Patricia dan Tante Ida saja yang merasa kebingungan dan tak mengerti akan semua ini. Hanya dua wanita ini yang tak merasakan keganjilan demi keganjilan yang kami hadapi. Sudah, sekarang kamu Mas Doni pegangan punggung ya. Kita tinggal sedikit lagi dan harus tetap melangkah, ucap Pak Iwan padaku. Sangat tak lazim sekali aku yang seorang pendaki sampai dibopong 3 laki-laki sekaligus. Aku dapat terus melangkah kakiku di samping kiri Pak Yono, di samping kanan
ada Suko yang memapah tubuhku, dan di depan aku masih menyandarkan tubuh ini ke punggung Pak Iwan. Sungguh berat ini. Sudah di luar kemampuanku, bahkan sudah melampaui kemampuan dari ketiga laki-laki sampingku dan depanku. Dan dengan langkah yang terseok-seok, kami pun juga sampai di pos Ranukumbolo, tepat setelah sinar surya tenggelam. Setelah gelapnya malam, direbahkan tubuhku di samping bibir Ranu, diusapnya wajah dan rambutku dengan air Ranu yang dingin itu. Tubuhku tetap berat yang terus sayat bertambah. Suko dan Pak Yono langsung mendirikan 2 tenda. Aku masih ditemani oleh Pak Iwan yang terus-menerus mengucapkan mantra. Aku tetap lumpuh di bagian kakiku saja. Bahkan tak terasa mata ini mengeluarkan air mata kesedihan yang pernah aku rasakan. Sungguh, kalau bukan karena ibumu dan persahabatan kita, aku tak sudi melakukan ini semua, kawan.